Meskipun nginep di hotel bintang 5 masih kalah dengan ini karena ini hotel 1000 bintang. Langsung kelihatan bintangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama saya, Sobat Sedekah. Tahu nggak saya di mana? Udaranya segar sekali. Nah, sekarang saya berada di Taman Pinus Camper Fun Park Batu. Nah, pengen tahu kan keindahan tempatnya seperti apa? Jangan di skip ya, tetap ikuti saya hanya di program acara Sawitri Sambang Wirausaha Santri. Yuk, ikuti saya. Oke, Sobat Sedekah, gimana? Udah lihat cuplikan videonya kan? Kita akan jalan-jalan di sini, tetapi juga kita akan mencari pemilik dari Taman Pinus Camper Fun Park di Kota Batu ini. Yuk, jangan kemana-mana ya, tetap stay di Sawitri Sambang Wirausaha Santri di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama ya. Yuk kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masak lagi? Ya, ketemu, alhamdulillah. Pemirsa, kita ketemu dengan pemilik tempat ini nih. Kita akan mengulas sedikit lah tentang ini. Jadi kita tuh tadi malam nih datang. Iya. Jadi sempat camp juga di sini. Wah, kayaknya tempatnya enak, asik banget gitu, seger, masih alami. Iya. Kemarin saya lihat dari teman-teman, ya, pengen camp lah sekarang, healing sebelum Ramadan gitu. Iya. Jadi gimana nih Pak, tempatnya ini kan ide dari mana sih Pak? Ya, yang pertama saya warga sini, jadi warga lokal Rorombo sini. Terus kita mengajukan kerjasama dengan Perhutani karena kita lihat ini ada hutan pinus bagus di pinggir jalan, aksesnya mudah kan. Akhirnya kita mengajukan kerjasama dengan Perhutani dan alhamdulillah diterima, dan kita bikin PKS sejak tahun 2018. Dulu pertama kita bikin kafe Taman Pinus dulu, yang di depan itu Taman Pinus Batu. Jadi itu tempat makan di hutan. Nah, konsepnya seperti itu, sama tempat ngopi juga di situ. Terus akhirnya pandemi kemarin, awal pandemi sebenarnya kita sudah mulai eksekusi untuk bikin camper park ini, tapi karena berhubung Maret 2020 yaitu kan awal pandemi, sempat kita eksekusi 20 hari baru bikin jalan, akses jalannya harus tutup dulu karena lockdown kan waktu itu. Terus baru akhir 2020 kita mulai lagi, kita bangun, dan Desember 2020 kita buka untuk camper van park pertama di Jawa Timur. Jadi konsepnya bisa camping di sebelah kendaraan mobilnya, kayak di luar negeri. Jadi kan tinggal di sini juga? Ya, saya tinggal di sini, di Rorombo sini juga. Jadi kan ini banyak pemirsa yang belum tahu nih. Ya. Jadi nanti kita jalan-jalan lah, mau buat pemirsa gitu, tempatnya kayak gimana sih, menarik apa? Boleh. Terus tata aturannya seperti apa? Boleh bawa kendaraan apa aja? Gitu, ya. Jadi ini kita bikin tidak merusak alam, artinya kita hanya memanfaatkan area di bawah pohon pinusnya. Jadi kita hanya memakai sela-sela pohon pinusnya, menyesuaikan landscape tanahnya. Jadi nggak ada yang nebang pohon. Jadi hutannya tetap hijau karena memang itu yang kita cari kan. Jadi kita hanya memanfaatkan lahannya, kita atur konturnya di sela-sela pohon, bisa untuk parkir mobil, bisa untuk camping. Gitu. Jadi pas banget lah buat orang-orang kota yang pengen. Iya betul, karena dari Malang kan deket banget kan, cuma nggak sampai 20 kilo sudah bisa dapetin hutan pinus yang segar kayak gini. Apalagi yang dari Surabaya cuma 1,5 jam lah maksimal, lewat tol udah nyampe Batu sini dengan udara yang cerah seperti ini. Sekali. Ayo kita jalan-jalan mungkin enak. Boleh. Kalau sore turun kabutnya itu yang lebih asik. Apalagi Batu nih, Batu sering-sering berkabut, jadi
momennya di situ kalau misalnya ada kabut, segernya. Ayo Pak, kita jalan-jalan ya. Kita lihat tempat. Oke. Mas, saya mau nanya-nanya nih tentang tempatnya. Tadi kan saya sempat keliling-keliling di sekitar sini nih. Nah, kok kayak ada penempatan-penempatannya nih, kayak misalnya di sana ada penempatnya khusus mobil ini, mungkin di sini tempat khusus buat orang-orang yang bawa motor, itu gimana? Ada penempatannya berarti? Ya, jadi camper van park ini kita bikin seperti hotel. Jadi emang kita kan bergerak di penyedia akomodasi penginapan di alam. Jadi kita bikin camper van park itu, kalau di programnya Kemenpar itu namanya nomadic tourism. Bagian dari nomadic tourism itu ada caravan park, ada camper van park seperti ini, yang itu dibikin untuk memang tidak permanen. Nah, jadi untuk orang-orang yang pengen mengeksplor wisata alam di suatu tempat yang belum tersedia hotel yang memadai, mereka ingin merasakan experience di alam, itu kita bikin seperti ini. Dan ada klasifikasinya kayak tipe kamar di hotel. Jadi di sini juga ada tipe standar. Jadi campsite yang standar, campsite itu tempat campingnya, tempat campingnya di camper van park namanya campsite. Itu ada tipe standar. Tipe standar itu untuk satu mobil, satu tenda. Terus ada tipe deluxe, itu untuk 2 mobil, 2 tenda kayak yang di sebelah sini, di sebelah sini nih. Terus ada yang super deluxe, ini yang di sini sama yang di atas itu paling lega, itu 3 mobil, cukup untuk 3 mobil, 3 tenda. Terus ada kalau untuk yang kecil, mobil-mobil kecil kayak Ayla, Jazz kayak gitu, ada junior campsite car namanya. Lebih murah sih memang harganya. Terus sama untuk sepeda motor itu ada paket namanya junior campsite motor. Jadi untuk satu tenda, untuk satu tenda 2 motor itu pakai yang junior campsite motor. Nah, kalau kayak gini kan ada yang beberapa komunitas dia pengen jadi satu campsite, dia sewanya campsite yang besar kayak gitu. Wah, ini pagi udara segar aja kerasa banget ini. Wah, cocok lah buat pemirsa yang pengen libur akhir pekan ataupun di hari-hari biasa. Mantap. Kita lanjut Pak. Boleh. Di berbagai sudut masih banyak nih kayak ini. Pak, kelihatannya enak sih Pak, ngobrol duduk-duduk. Boleh. Nah, kita ngobrol lebih jauh tentang duduk sini dulu. Camper van park yang ada di Batu. Nah, ini saya mau menanyakan tentang harga nih Pak. Campsite yang tersedia, ini kan ada campsite yang khusus buat mobil, buat rombongan. Itu pembagian harganya juga? Jadi ya tadi pembagian harganya sesuai dengan tipe campsite-nya. Jadi kalau yang standar itu di weekday 100.000, weekend 150. Per campsite-nya ya. Terus kalau tiket masuknya per orang 10.000. Terus nanti mereka bisa bawa tenda sendiri atau sewa di sini. Oh, ada penyewaannya juga. Betul. Jadi kalau sewa di sini itu tendanya ada yang tipe standar, ada yang tipe sultan. Jadi kalau standar kayak yang dipakai semalam, nah itu kan pakai matras, sleeping bag. Kalau yang mau pakai sultan itu dalamnya pakai kasur, ada bed cover, bantalnya gitu. Biasanya buat rombongan-rombongan kalau biasanya gitu. Untuk keluarga yang bawa bayi, bawa anak-anak atau bawa orang tua itu nyaman kayak di rumah. Nah, jadi biasanya pakai yang sultan itu. Kalau yang standar 125, kalau sultan 200.000. Kalau yang ini Pak, yang campsite yang puas itu mini motor itu Pak, buat sepeda motor. Harganya seperti apa? Kalau junior campsite motor itu untuk sepeda motor sebenarnya kayak yang di belakang kita ini. Dia memang space-nya lebih kecil. Jadi untuk kapasitas 2 sepeda motor, satu tenda itu cuma 50.000 kalau weekday, weekendnya cuma 75.000. Nah, cuma kalau rombongan gitu dia biasanya kan pengen pakai yang agak luas ya, dia sewa campsite-nya yang lebih luas, kayak ini pakai deluxe gitu kan. Jadi karena dia bawa rombongan. Nah, jadi tinggal disesuaikan sebenarnya sesuai kebutuhan, termasuk buat jadi orang yang nggak punya peralatannya camping, pengen camping ya di sini disediakan semuanya. Tadi tenda sudah ada, terus peralatan seperti kursi seperti ini kita juga sediakan, disewakan juga, kursi portable, meja portable, kompor portable, alat masaknya. Itu pengen experience. Nah, kalau mau berpergian ya tinggal pesen di kafe. Jadi kita ada kafenya juga. Ada kafenya juga pemirsa. Betul, di depan ini nih. Kalau misalnya pengunjung di camper van park ini ada kafe di depan sini. Dan kita mungkin bisa ngopi-ngopi di sana ya. Iya betul. Dan kalau nggak pengen ke bawah, males,
tinggal pesen aja dari resepsionis Oh, ini. bisa? Bisa. Nanti tinggal WA ke nomor resepsionis, nanti pesanannya akan diantar ke campsite-nya atau ke tendanya. Jadi kita butuh modal berangkat aja udah bisa camp ya. Jadi. Dan cuma kan selama pandemi ini kafe Mas belum buka 24 jam kayak dulu. Jadi cuma satu shift aja sampai jam 10 malam kan. Nah, kalau malam lapar bingung, wah nggak bisa masak nih. Tenang, di sini satu-satunya hutan yang bisa go food. Satu-satunya hutan yang bisa go food. GoFoodnya deket lah gitu. Jadi nggak usah menunggu lama ya. Menginapnya di hutan pinus, tapi tetap bisa menikmati kuliner yang ada di kota wisata Batu. Tinggal order aja, akan diantar sampai sini. Nanti dari resepsionis akan diantarkan langsung ke tendanya. Jadi enak banget nih pemirsa. Kayak ini udaranya seger, terus sinyal juga full. Sinyal full, betul. Ada wifi juga. Masih alami. Terus kita ada resepsionis yang menyediakan makanan, ada kafe, bisa GoFood. Enak banget udah. Soalnya kadang ada ini Mas, orang-orang yang bekerja online, jadi kayak pengarang buku dan beberapa kan kadang kan stres juga kan kerja di rumah terus lah biasanya mereka mereka kerjanya di sini, jadi nginep di sini, dia kerja di sini karena sinyal full enak kan, sambil healing, kerjanya sambil healing. Itu enak banget. Nah ngomong-ngomong pengunjung nih Pak, kira pengunjung yang paling banyak itu berpengaruh nggak Pak waktu COVID? Ya karena memang kita bukanya memang pas COVID ya, maksudnya pas pandemi ya, 2020 Desember 2020. Di awal memang belum terlalu bagus, tapi setelah mulai ada vaksin itu mulai rame, terus ya masih naik turun kan, habis rame gitu kan karena PPKM kemarin kan, turun lagi. Berbagai macam varian datang lagi. Sudah Agustus, September rame, Oktober, November kena hujan, sepi lagi. Tapi mudah-mudahan habis ini kan semuanya udah vaksin, 2 kali vaksin, sudah bahkan 3 booster ya. Jadi insya Allah habis ini sudah nggak ada pembatasan. Karena di sini syaratnya camping memang orang-orang yang sudah vaksin, karena kita akan pakai aplikasi Peduli Lindungi juga orang yang masuk check-in itu, karena tetap meskipun di alam bebas kita harus tetap prokes juga. Iya betul. Nah kalau misalnya menurut jenengan udah rame apa belum Pak? Kalau saya mah udah rame nih, udah ada beberapa tenda dan beberapa rombongan ini masih lumayan. Biasanya sih jauh lebih rame dari ini. Apalagi kalau pas nggak hujan gitu ya, kita bisa nolak tamu sampai sampai nolak? Sampai 30 orang per hari itu kita nolak, karena kapasitas campsite-nya memang kita batasi ya. Jadi apalagi kalau PPKM dulu kan hanya boleh buka 50% kayak hotel. Jadi kalau pas lagi PPKM level 3 atau level 4 itu maksimal kapasitas hanya 50% dari campsite yang ada. Jadi benar-benar dibatasi biar jaga jaraknya itu bisa dibatasi. Jadi karena kalau camping ground biasa itu biasanya kan nggak ada jumlah kuotanya, jadi asal masuk aja kan. Akhirnya kalau pas rame ya dempet-dempetan kayak aduh nggak. Tapi kalau ini kan sudah terkafling, jadi batas antara kelompok lain itu sudah ada jaraknya, jadi ada kapasitas maksimalnya. Gitu. Kita lanjut jalan-jalan dulu. Oke, siap. Keliling lagi. Yuk lanjut. Nah, ini berarti kafenya ya, Pak? Ya, ini kafe. Hari ini bukanya jam 9 ya. Oke. Bentar lagi nih. Duduk. Ternyata kita terlalu pagi berarti syutingnya. Jadi kafenya belum buka. Ini letaknya ada di depan. Ya, di seberangnya camper park ya. Ini areanya 1000 meter, yang di sana 29.000 meter, jadi total 3 hektar. Nah ini tuh Pak, buat pecinta alam pasti suka banget ini. Ya. Pegawainya juga berarti yang suka alam, yang ngerti alam. Ya, rata-rata anak-anak tim di sini anak-anak yang hobi naik gunung, camping. Jadi mereka senang kerja di
hutan sesuai dengan hobinya. Nah, termasuk saya kan hobinya juga camping, usahanya juga camping. Jadi selaras itu enak gitu. Iya. Kita kerja dengan hobi itu. Jadi saya bikin tiny house di atas juga, itu juga saya kalau pas nggak keliling-keliling road trip, ya, saya tinggal di sini juga. Itu sama buat kantor marketing management juga di situ. Jadi boleh jalan-jalan ke atas nanti. Untuk kedepannya Pak, campingnya kayak gimana? Mau diluasin lagi atau mau ada pembaruan yang lain? Iya, jadi konsep kita kolaborasi ya. Jadi apa namanya, termasuk yang penyedia penyuplai tenda itu juga tidak 100% punya kita sendiri. Ada teman-teman yang kolaborasi dengan kita untuk membantu menyediakan. Termasuk nanti tahun ini rencana kita mau eksekusi bikin yang namanya tiny house. Terus nanti fasilitas-fasilitas untuk outbound. Jadi nanti ada outbound ya? Betul, karena kan ini aturan pemerintah sudah mulai longgar nih, karena sudah vaksin 2 kali, udah booster, sudah mulai tidak ada PCR, tidak ada pembatasan. Bahkan Lebaran nanti kan boleh mudik ya, bebas mudik. Jadi wah ini kalau minggu gini itu banyak touring ya Pak? Betul, banyak San Moria nih sepeda motor, bahkan yang goes tuh banyak nih di jalur ini tuh dari ujung sana sampai ujung bagus banget view-nya, ini termasuk betul. Jadi dari bawah mereka banyak San Morian, termasuk yang goes itu lewat sini semua. Lanjut lagi. Jadi kalau tahun ini kita bikin karena sudah dilonggarkan, jadi nanti bahkan boleh mudik. Pengennya nanti berarti kita bisa memfasilitasi orang-orang corporate atau instansi yang pengen outbound atau catering gitu. Jadi makanya kita lagi proses nih bikin tiny house. Tiny house itu kayak rumah kecil, rumah mini. Jadi ada 1 kamar, ada toilet, terus ada nanti fasilitas barbecue-nya. Jadi orang-orang yang nggak pengen camping, pengen stay nyaman di hutan, mereka bisa pilih tinggal di tiny house-nya. Jadi konsep yang ada di Amerika dulu kan. Jadi pada saat krisis di Amerika dulu kan orang susah untuk beli rumah ya. Jadi akhirnya ada tercipta yang namanya tiny house ini. Jadi konsepnya kayak di kabin sih, jadi kayak ada yang pakai kontainer, model-model kayak gitu. Nah ini kita bikin tiny house semacam itu juga nanti di tahun ini. Masih bekerja sama dengan perhutani berarti? Oh tetap lokasinya kan tetap di lokasi perhutani juga. Nanti ada di sebelahnya campsite yang jadi karena konturnya ini kan kontur yang kebetulan miring ya, jadi miring, jadi pas kalau kita bikin tiny house, jadi di atas di bawah gitu kan, jadi tetap kelihatan. Nah bangun tidur langsung lihat Venus itu, nggak ada tandingannya. Meskipun nginep di hotel bintang 5 masih kalah dengan ini, karena ini hotel 1000 bintang. Langsung kelihatan bintangnya. Madein Tuhan juga nih, madein Allah nih. Kalau misalnya hotel kan bangun-bangun, hotel kan maksimal cuma bintang 5. Ini 1000 bintang. Udara juga seger alami dari AC angin cepoi-cepoi. Jadi di Batu itu banyak destinasi wisata yang bagus ya. Kita nambah lagi nih satu destinasi baru di hutan pinus Jalibar. Ya, ini bisa jadi salah satu pilihan keluarga untuk merasakan experience. Oh iya, tadi saya belum membahas tentang ini cara booking gitu. Kalau misalnya jauh-jauh hari pengen itu gimana Pak? Buat pemirsa nih kalau misalnya pengen booking di tempat ini online dari bisa buka di Instagramnya Taman Pinus Camper Park. Jadi ada Instagram Taman Pinus Camper Park. Di situ nanti ada di tombol linknya, langsung masuk ke WA marketing atau langsung di WA di nomor 081 334 234 368. Tuh pemirsa, jadi bisa jauh-jauh hari, bisa booking dulu tempatnya ya. Barangkali kalau misalnya weekend takut penuh nih tempatnya. Ya, kalau weekend biasanya sebaiknya kita arahkan harus reservasi dulu, karena kalau weekend ya tadi kalau pas rame banget itu biasanya udah full. Kalau weekday sih bisa on the spot lah, masih banyak yang masih kosong gitu kalau weekday. Jadi bisa langsung datang tanpa reservasi. Tapi kalau weekend sebaiknya reservasi dulu, karena biar dapat tempat, biar nggak kehabisan. Pada intinya mau follow aja deh IG-nya deh, IG-nya di follow aja biar berita terbarunya dapat dari Camper Fun Park ini. Betul.
Oke pemirsa, gimana tempatnya? Keren kan? Bukan hanya keren, tapi juga udaranya masih asri banget dan juga segar. Cocok sekali bagi para pemirsa yang ingin menikmati liburan alam tetapi tidak pengen ribet dengan membawa alat-alat camping dan juga tenda. Langsung saja, cara bookingnya juga gampang banget kan? Datang saja langsung ke Camper Fun Park Batu.